Kenapa pemimpin kita jadi melau begini? Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Ini nada curhat dari Bapak. Dengan kalimat, saya sangat menyesal, saya sangat prihatin. Itu semua nada-nada klise yang cuma basa-basi omon-omon saja. Di mata kami, Bapak seorang Rambo yang perkasa, pemberani. Pada waktu itu kami berharap seorang Rambo akan menghabisi semua musuh-musuhnya. Tapi hari ini, Bapak, betul di mata kami seorang Rambo. Tapi Bapak sekarang sedang menyanyikan lagu mellow, melankolis, yang lagu cengeng itu. Kayak yang dilarang waktu Orde Lama itu. Harapan kami rakyat kecil waktu itu, dengan modal legitimasi hampir 300 juta rakyat Indonesia. Seharusnya Bapak punya power yang sangat kuat, karena itu kepercayaan yang harus Bapak pertanggungjawabkan. Dan harus benar-benar mewujudkan keinginan rakyat. Kami ingin mendengar dari statement Bapak khusus untuk pemberantasan korupsi. Seharusnya Bapak tegaskan bahwa kita sedang perang dengan korupsi. Bapak tampil sebagai panglima besar yang akan memimpin pertempuran ini. Pertempuran puputan antara hidup dan mati. Tampil Bapak bicara di depan umum. Bangkitkan moral para penegak hukum. Berikan semangat mereka untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi di negeri ini. Itu sejatinya yang ingin kami saksikan dari penampilan Bapak di periode ini. Yang kami idam-idamkan ketika ada kejadian ini, bahwa Bapak tampil berpidato. Ayo, siapa lagi yang mau coba-coba korupsi di masa kepemimpinanku ini? Akan saya habisi. Itu yang kami rindukan. Seorang pemimpin kuat yang berkomitmen penuh untuk membersihkan kutu-kutu busuk di negeri ini. Di kejadian ini, saya ingin dengar Bapak berbicara langsung di depan rakyat Indonesia. Hei jaksa, tuntut orang ini seberat-beratnya dan setegas-tegasnya. Jangan main-main. Lalu kepada kehakiman, jangan main-main dengan putusan. Pastikan orang ini mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya. Lalu kepada kepolisian, jangan coba-coba main mata. Kepada angkatan perang, jangan coba-coba membackup para penjahat, para koruptor. Itu yang ingin kami dengar. Kami akan bangga tatkala mendengar pidato itu. Cina jadi besar karena pemimpin yang kuat, Xi Jinping. Rusia jadi besar karena pemimpinnya, Vladimir Putin. Bukan hal yang tidak mungkin Indonesia menjadi besar dengan pemimpin sekarang yang kuat dan tegas. Dua pemimpin ini besar karena perangnya terhadap korupsi. Kalau begini, Bapak seolah-olah memberi sinyal bahwa Bapak itu seorang yang toleran terhadap perilaku korupsi. Sehingga anak buah Bapak nanti ke depan berpikir bahwa, aduh jangan, orang ini jangan ditindak karena ini orang kesayangannya presiden. Itu nanti yang akan terjadi. Yakinlah Indonesia akan hebat dan akan menjadi yang paling hebat di dunia ini apabila korupsi lenyap dari bumi Nusantara.